Lu masih bingung kenapa cowok lu cuekin lu? Masih bingung dulu kok kayaknya anget banget, romantis banget. Terus sekarang tuh kok jadi biasa aja, dingin, cuek. Lu masih suka bingung cowok lu kok kenapa ya sekarang nih jadi tertutup, nggak mau ngobrol, nggak mau cerita, jadi dingin, semua jadi hambar. Ini hubungan kemana arahnya? Lu bingung? So, jadi gua akan coba, videonya akan panjang. Buat gue mau coba menuntaskan dari A sampai Z biar nggak kepotong-potong. Jadi hopefully ini bisa ngebantu lu orang yang masih mencari jodoh dan lu bingung what to do kalau cowok lu begini. Ini artinya apa segala macam. Gua di umur gua yang 44 ini ya, gua akan mencoba nge-spill cara pikirnya cowok dan fase-fase kehidupan cowok. Semoga bisa ngebantu kalian dalam decision making. Oke, mari kita mulai. Ini akan panjang, tapi mari kita mulai. Semoga berfaedah. Cowok itu ada banyak macam-macam modelnya. Oke? Semua dimulai dari bibit bebet bobotnya. Dia gede di kota mana? Keluarga yang gedein dia kayak apa? Dia broken home atau happy home? Dia terlalu dimanja atau pas-pasan? Dia live in a bubble atau wah, dia punya masa kecil penuh dengan trauma atau penuh dengan kesedihan. Semua itu ada efeknya di kehidupan cowok itu sekarang. Mau dia umur 20, umur 30, umur 40, itu ada efeknya secara psikologis. Secara behavior dia, confidence dia, cara pikir dia, itu tuh membekas kalau nggak dibenerin. Akan berimpact dengan cara pikir dia, cara dia ngelihat relationship, baik sadar maupun tidak sadar. Dan juga soal birahi, dan cara melihat hidup, cara dia behave, semuanya tuh adalah hasil produksi dari masa kecil, masa trauma, environment, dari saudara, dari temen, dari sekolah. Makanya bibit-bibit bobot itu penting. Itu tuh bukan hal elitis atau sombong atau apa. Karena buat orang-orang old money, old school, cindo apa segala macam yang kelihatannya sombong, tertutup dan apa, kita tuh bukan sombong, guys. Kita ingin melindungi anak kita yang kita udah gedein dari kecil. Kalau mereka nikah dengan orang yang salah, hidup mereka tuh akan sangat tersiksa dan kita tuh nggak mau. Kita nggak mau anak yang kita udah gedein ya, dengan susah payah, dengan penuh pengorbanan, terus jatuh ke pasangan yang salah, dimanipulasi, duitnya diambil, dipatahin hatinya, kena KDRT amit-amit, penuh dengan tersiksa lah, nggak direspek, disepelekan. Makanya when I say bibit-bibit bobot penting, itu jangan disepelekan gitu, jangan disepelekan. Nah, sekarang begini, anggap fase pertama cowok, let's say anak SMA, anak kuliah. Baik lu cowok maupun cewek, lu tahu di masa-masa ini adalah masa, makanya suka dibilang kan masa SMA adalah masa terindah. Masa kuliah adalah masa terindah. Why? Disitulah bucin-bucinnya keluar. Kalian dapat duit dari orang tua, disupport dari orang tua. Ya relatifnya kalau yang orang tuanya mampu ya, kalau yang privilege. Walaupun nggak privilege, oke, kalian misalnya kerja sambil kerja apa, tapi disitulah hidup tuh penuh warna, penuh keseruan. Belum ada konsekuensi yang gimana banget gitu. Segala kesalahan yang kalian lakukan di masa SMA, di masa kuliah, tuh ya anggap aja masih dianggap fur lah, lucu gitu. Impact-nya tuh nggak long lasting. Kecuali, makanya di sini hati-hati nih. Di sini adalah di masa hormon rebel
Ya kalian lagi hot-hotnya terhadap orang tua. Orang tua kalian didik kalian apapun, tapi dengan adanya hormon kalian tuh pingin merasa independen. Kalian ingin merasa so tahu gitu loh. Kalian lebih ngerti, kalian lebih tahu. Orang tua tuh nggak ngerti di masa-masa SMA dan kuliah inilah. Oke, kalian percaya temen, lagi bergaulnya. Orang tua nggak ngerti apa-apa. Nah cuma kebanyakan kesalahan di sini, terutama yang di desa, yang pendidikannya kurang, atau orang tuanya nggak ngerti, atau kalian sendiri nggak ngerti. Disinilah ada hasrat pingin ML, ada hasrat pingin dekat dengan pacar, kalian gampang dijanjiin, janji-janji mau dinikahin, I love you forever, happily ever after, lihat drakor, lihat FTV, gua mau bahagia, dinikahin, dijanjiin segala macem, dan kalian percaya. Aduh guys, umur 18 sampai 22, 23, kalian tuh belum tahu apa-apa, belum ngelihat dunia. Kalian tuh kayak, kesannya kayak anak ayam baru keluar kandang gitu loh. Belum pernah merasa kena tipu, belum ngadepin customer yang marah-marah, belum ngerti corporate life itu kayak apa, belum ketemu banyak macam orang, belum pernah ditipu temen, berantem sama temen kalau soal duit. Kalian pikir, oh enggak, gue akan setia. Begitu masalah duit muncul, udah beda. Orang tuh bisa beda dengan duit. Temen itu bisa nusuk dari belakang, ada iri-irian, apa ya, banyak banyak. Jadi kelihatannya dari channel gue ini banyak yang curhat tuh kesalahan buat cewek-cewek terutama yang jadi korban adalah nih, kalian dijanjiin atau nikah apa, hamil di luar nikah, atau hamil atau nikah karena pingin ML, karena di agama tradisi apa kan kayaknya kesannya nggak baik ya kalau hubungan badan sebelum nikah, terus nikah. Jadi nikahnya karena pingin hubungan badan. Padahal di negara-negara maju, itu tuh udah dididik anak kecilnya dari SD, hati-hati dengan ML. Kalian boleh ML. Orang tuanya tahu, nggak bisa stop anaknya untuk berhubungan badan. Karena hormonal apa segala macam, untuk pasar remaja, untuk apa. Di luar sana. Kalian menjelek-jelekan itu, bilang nggak bermoral apa segala macam. Cuma pada akibatnya itu tuh nggak bisa di stop. Ada yang nyolong-nyolong, ada yang apa, curi-curi. Akhirnya hamil di luar nikah. They don't know. Coba kalau dikasih pendidikan bahwa hubungan badan itu boleh asal suka sama suka, cuma yang kalian harus lakukan jangan sampai hamil di luar nikah. Gimana tuh duit safely? Dan dijanjiin kayak gitu, aturan kalian muda, bukan saatnya menikah. Kalian boleh coba-coba, kalian kenal orang, kalian lihat dulu karakter kalian itu lagi development gitu loh. Kayak kayak baru keluar kandang, lagi berkembang secara kedewasaan, berkarakter, cara pikir tuh baru mulai melihat dunia. Kalian masih belum tahu apa yang kalian inginkan. Lah kok bisa udah memutuskan pengen menikah sama satu cowok atau satu cewek, berkomitmen selamanya. Nah kalau yang cowok enak, tinggalin aja. Nah tapi kalau yang cewek udah ada anak, dan dia mau cari kerja gimana? Dia mau sekolah lebih tinggi gimana? Udah nggak bisa, ada anak harus gedein anak. Dia mau cari cowok lagi juga udah susah, dia punya anak. Cowok yang bener nggak akan mau nikah sama apa misalnya perempuan yang udah punya anak, lebih susah gitu loh. Nah itulah yang buat cewek-cewek hati-hati. Oke? Fase 1. Fase kedua, cowok-cowok juga apa, dan by the way cowok-cowok di sini juga ya udah umur SMA, kuliah, ya sampai umur 25 masih main-main. Pingin main nongkrong sama temen, pingin have fun, main game, clubbing. Kalau masih pingin nyobain cewek, fasenya tuh adalah nyobain cewek. Dia udah dapet cewek yang great apa, dia pengen coba, gue bisa dapet yang lebih cantik gak? Gue bisa dapet yang lebih terkenal gak? Gue bisa dapet yang foto model gak? Gue bisa dapet yang selebriti. Terus cowok tuh begitu. Wah, gue bisa dapet cewek cantik begini, gue bisa dapet bunga desanya gak? Cowok-cowok ini tuh lagi berlomba-lomba gitu loh.
mencari status, harga diri, respect apa segala, mencari jati diri, dia lagi ngebangun karir, ya masih bingung udah transisi antara dari sekolah mau kerja, dia tadi staff mau jadi manajer, nggak ada waktu untuk berkomitmen, belum bisa, belum ngerti, diketawain temen-temennya. Jadi yang cowok-cowok itu katakan tuh, apa semua janji-janji di umur kayak gitu tuh cuma janji, nggak ada artinya. Cuma gampang ngucapinnya, but they don't know what it means. Karena mereka belum melalui semua itu. Guys, semua di film-film, akhir sebuah film, tulisannya happy happily ever after. Hidup bahagia untuk selamanya. Biasanya di film-film kayak gitu. Tapi kenyataannya enggak, guys. Kalau udah nikah, kalian tuh nanti ngurusin cicilan, ngurusin budget, ngurusin pengeluaran gimana, duitnya harus digimanain, gedein anak gimana, tanggung jawabnya tuh banyak, guys. Bukan soal cinta-cintaan lagi. Jadi cinta-cintaan kalian nikmati di umur-umur ini, tapi bukan untuk jadi nikah. Nah, kalau kita lompat, nikah adalah di mana kalian umur ya 28, 29, 30 sampai 35. Di mana kalian udah kerja 10 tahun, 8 tahun, mungkin lagi jadi manajer, karirnya udah mau settle, duitnya udah kekumpul, baik si cewek, baik si cowok, yang udah kebentuk lah. Kalau kalian usaha juga udah mulai usaha, duit udah mulai kekumpul, kalian udah dapat makan garam, dapat pengalaman, udah tahu hidup itu kayak apa. Kalau customer marah-marah, nggak usah baper, nggak usah nangis lagi, ya nggak? Kalau kalian baru kerja, customer marah-marah, pasti nangis. Kalian anak sales, cowok, cewek, apa, nggak dapet target, nangis, dimarahin bos, nangis, ditipu teman kerja, nangis. Nah, tapi kalau kalian udah melewati itu semua, then you know kalian tuh orangnya kayak apa. Apakah kalian sabar, pemarah, balas dendam, kalian orang detail atau nggak detail, kalian orangnya slow apa cepet, kalian orangnya panasan atau enggak, itu tuh semua kalian harus lewatin. Bukan lewat zodiak, bukan lewat apa gitu loh. Nah, setelah kalian tahu diri sendiri, dan kalian ngelewatin semua fase-fase itu, baru kalian decide, oke, gue orangnya kayak gini, gue udah ngerasain pacaran sama orang kayak begini dan begono, ya. Jadi tolonglah di masa-masa muda tadi, itu waktunya kalian kenalan, pacaran, ngelewatin itu semua patah hati, itu kalian harus lewatin. Jangan berpikir untuk nikah dulu. Pikir untuk pacaran, untuk mengenal karakter-karakter ini. Pacaran yang bikin bosan adalah lu 3 tahun, 4 tahun cuma pacaran. Cuma tiap minggu dijemput, tiap minggu makan, tiap minggu kencan, pulang makan tidur, pulang makan tidur, liburan gitu doang. Nggak ada progres. Itu boring dan akhirnya bubar. Yang bener, kalau kalian tanya yang bikin exciting itu apa dalam sebuah relationship, rahasianya tuh begini. Grow. Grow maksudnya apa? Misalnya kalian nanti udah nikah, kalian suami istri. Kalian tadinya tinggal di kontrakan, mungkin ngumpulin duit, karir maju, dagang maju, kalian mampu beli rumah atau apartemen. Nanti beli itu, beli apartemen, nah mampu beli rumah, beli mobil 1, beli mobil 2. Jadi tuh ada progres. Itu yang bikin relationship itu exciting, guys. Dan untuk bisa berprogres kayak begitu, kalian harus menemukan partner yang quality, yang pengen berprogres juga. Memang hubungannya dengan duit, dengan achievement segala macam. Harus ada progres. Itu yang bikin exciting. Yang bikin boring adalah kalau dari tahun ke tahun ya begitu-begitu aja. Nggak ada progres. Itu yang bikin bosen. Buat si cowok dan buat si cewek. Udah nih hidup gini doang nih. Udah nih kamu begini doang nih. Jadi yang bikin exciting adalah progres itu, saling bantu antar kalian. Cuma jangan berekspek. Jangan expect pasangan kalian membuat kalian bahagia, jangan expect pasangan kalian membuat kalian maju. Maju itu harus dari diri masing-masing. Kalian mencari partner yang sesuai. Gitu loh.
Nah, jadi itu rahasianya. Jadi carilah pasangan yang nanti pas umur 30, kaliannya udah mateng, si cewek udah mateng, si cowok udah mateng. Kalian udah tahu kapan harus tutup mulut, kapan apa sih beranteman apa yang perlu diributin, apa yang nggak perlu. Aduh, nggak bales WhatsApp 2 jam, 3 jam seharian, no big deal. Kalau lu berdua sibuk, lu berdua sama-sama ngejar karir, nggak ada yang peduli, nggak ada yang bisa kalau kalian serius gitu loh. Kalau kalian cukup quality, udah jadi dua-dua pasangan manusia yang quality, kalian nggak akan takut soal WhatsApp nggak dibales sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Apa soal dia ngelihat cewek-cewek cakep lah, dia pergi sama temen lah kemana. Kalau kalian udah kenal, kalian udah pede, kalian confident, nggak ada trauma, orangnya juga kalian udah tahu seluk-beluk keluarganya apa segala macam, you are not afraid. Dan sekalipun merekanya selingkuh, you sebagai individual juga nggak takut. Kalau mesti cerai, worst come to worst, udah ada backup plan-nya, secara financial udah oke, gitu loh. Jadi jangan jadi gue harus independen buat ngelawan, tapi gue mesti independen karena secara individu kita masing-masing harus berkualitas dan berproduktif. Gitu guys menurut gue. Gini, dari semua circle gue ya, yang akhirnya married dan long term married dan happy ya, bukan married dan bubar. Most of the time, cowoknya kelihatan biasa-biasa aja, ceweknya kelihatan biasa-biasa aja. Bukan foto model, bukan selebriti, bukan apa yang hot apa. Enggak, yang hot, yang apa segala macam itu in the past semuanya. Udah lewat. Itu tuh di waktu remaja, waktu SMA, waktu kuliah, itu lu menikmati itu semua. Makanya sebaiknya lu menikmati itu semua, ML apa segala macem, ya udah supaya kalian tahu jangan baper. Baik si cewek, baik si cowok. Kalian melakukan karena sama-sama enak, karena sama-sama suka di saat itu. Jadi kayak enggak kayak oh my god, gue dipegang tangannya artinya gimana gitu. Akhirnya biasa aja guys. Kalau itu kalian udah lewatin, biasa aja nggak baperan. Banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan dalam merit, bukan soal suka-sukaan, cinta-cintaan. In fact, jangan merit pas lu lagi cinta-cintaan dan suka-sukaan. Oke, ini video kayaknya udah panjang banget. Gue takutnya ini kepanjangan. Gue coba udahin di sini. Coba banyak komen, coba banyak share, ya, coba like. Kalau video ini ya let's say 100.000, nanti gue bikin part 2. Oke, gitu aja dari gue. Have a good night and all the best everybody.